Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pokoknya kita mesti senang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita ini hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Di bawah naungan langit yang Allah ciptakan. Kita ini minum air yang air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu makan beras yang beras itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makan ayam, makan daging, makan ikan yang semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang kita ditakdir dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan membicarakan apa-apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di buminya Allah, makan dari pemberian Allah, minum air dari airnya Allah, dikasih rezeki Allah yang kasih rezeki. Ngebahasnya politik mulu. Duit boleh dibahas, coba kayak apa itu malaikat gedegnya? Serius, kayak apa? Kebayang nggak kita? Malaikat mau nyatet absennya, reportnya itu jelek pasti. Gitu. Ibarat kita, lu dikasih makan, dikasih hidup di buminya Allah, dikasih oksigen, oksigennya Allah yang nyiptain, berada dalam naungan langit dan bumi yang semua itu ciptaan Allah. Lu nggak peduli sama sekali apa yang dibicarakan oleh Allah. Kebayang nggak kita? Iya. Duit mulu kita pikirin, duit mulu kita omongin, kerjaan lah yang kita omongin. Dan itu mana ada rapat-rapat hijaunya kita, pasti rapatnya merah mulu itu. Iya. Coba kayak apa? Iya. Capek. Kita nggak sadar. Kenapa kita bangga dan senang? Karena itu tadi. Hakikatnya kita sedang membicarakan apa-apa yang dibicarakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kan keren gitu. Apalagi akhir zaman emang hidup tinggal nungguin tewasnya aja udah semua. Kita kepengen kita mati dalam keadaan keren. Ya, kita mati dalam posisi orang yang sedang nungguin sholat sama nungguin ngaji. Udah keren banget deh. Nungguin waktu sholat sama nungguin waktu ngaji. Lah emang mikirin duit kagak boleh guru? Lah boleh, tapi kebanyakan orang mikirin duit lupa apa yang mestinya dibicarakan, apa yang mestinya kamu patut kedepankan, apa yang mestinya Allah amanatkan bagi kamu sebagai manusia yang punya kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan gunung, laut, bumi, langit, serta planet-planet yang ada di dalamnya untuk siapa coba? Untuk menunjang kehidupan manusia, bukan untuk siapa-siapa. Serius. Padahal kita makhluk kecil di antara makhluk-makhluk yang lain. Iya, dibandingkan planet, dibandingkan kehidupan di luar angkasa sana, ya, dibandingkan matahari, bulan. Dibandingkan sapi aja kita masih kalah gede. Tapi Allah memberkahi manusia dengan akalnya. Gitu. Supaya pikir dan membicarakan apa-apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya. Apalagi gitu. Boleh mikirin duit, boleh, cuma sesaat. Jangan terus-menerus. Nggak malu kita tuh dicatat sama malaikat. Penuh buku kita itu dengan catatan-catatan yang tidak semestinya. Gitu. Bukan berarti kita fatalis, bukan. Ada kalanya kita mikirin duit sesuai dengan porsi dan ketentuannya. Itu ada saatnya. Nah, walaupun seminggu sekali
paling tidak gitu memenuhi absen kita, catatan buku, kiroman katibin tuh, malaikat pencatat. Cakep ini, gitu maksudnya. Agak sia-sia hidup kita. Maka sekali lagi itu pentingnya kita bersyukur pada Allah SWT. Kita ditakdir seperti itu, dikasih hidayah oleh Allah SWT, berkumpul dalam suatu naungan majelis yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Itu ya, capek mikirin dunia mulu. Iya, apalagi ngatur-ngatur dunia, yang mau ketahuan dunia udah diatur, kita atur. Kita ngomongin politik, politikus bukan, pengamat politik bukan, ketua DPR bukan, ketua MPR bukan. Apa yang mesti kita omongin kalau bukan kekuasaan Allah? Kita mikirin duit, ekonom bukan, menteri keuangan bukan, ya ketua kabulog bukan. Apa yang mesti kita omongin kalau bukan kekuasaan Allah? Apa yang mesti kita pikirin kalau bukan kekuasaan Allah? Ya, iya memang begitu. Yang mesti kita pikirin tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Makanya kalau saya sering ada aja jamaah yang main ke rumah saya ngomongin politik, gitu ya. Udah, saya jawab sekedarnya saja. Bukannya kita nggak bisa, ya sia-sia. Buat saya, buat kita ya siap. Kita boleh ngobrol sekedarnya saja, gitu. Karena yang lebih berhak kita obrolin adalah apa yang Allah obrolkan dalam Al-Quran, itu yang berhak. Baru kita keren. Dia jadi ngomong ekonomi ya sekedarnya saja, gitu. Tapi kalau disuruh membicarakan tentang kekuasaan Allah, saya paling demen dah. Iya. Makanya ya udah, sekali lagi tuh kita bersyukur udah pokoknya ya. Banjir ya kagak, kena gempa ya kagak ya. Maka duit tipis-tipis dikit-dikit ya wajar namanya hidup. Kita juga waktunya ada gitu. Ya wajar emang gitu itu. Ya. Gak usah pikir yang muluk-muluk, tersiksa. Ya kan? Zaman sekarang ini memang ujiannya paling berat itu dunia udah. Semakin orang mikirin dunia, semakin haus. Beda dengan semakin orang memikirkan kekuasaan Allah, semakin berada dalam naungan Allah, dekat rasanya, singkat rasanya hidup. Seolah-olah besok itu sudah kiamat atau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dalam siap. Kapan saja Allah mau ambil ya Allah, begitu aja. Yang penting kita sudah berusaha melaksanakan apa yang mesti kita lakukan. Insya Allah.